Assalamualaikum anak-anakku. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru ya. Minggu kemarin kita membahas tentang karakter kewirausahaan. Sekarang kita akan membahas bagaimana peluang usaha. Nah, saat ini kita udah mau 2 tahun nih, kita melakukan kegiatan yang semuanya karena masalah COVID. Jadi, kita semuanya terimbas masalah COVID. Nah, tetapi di balik masalah yang banyak itu, ternyata masih ada peluang, terutama di bidang usaha. Nah, peluang apa itu? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana peluang usaha pada saat terjadinya COVID-19. Ya. Sebelumnya jangan lupa absen untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana keaktifan kalian selama pelajaran kita. Oke, kita buka dulu dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat sekarang nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Di sini ada warna-warna, ada yang merah, ada yang hijau sekali, ada yang hijau muda. Nah, di sini kalau yang merah itu ternyata adalah peluang usaha yang saat ini sulit untuk bisa bertahan. Kita bahas satu persatu. Misalnya hotel, ya, bagaimana tidak sulit sekarang? Karena adanya pembatasan dalam beraktivitas, mau tidak mau kegiatan di hotel itu juga akan berkurang. Restoran juga, karena orang tidak boleh melakukan kegiatan dalam satu tempat secara bersama-sama. Gak mungkin kan kita makan cuma sendirian. Biasanya kalau makan di restoran itu dengan banyak orang ya. Kemudian mana lagi? Penerbangan. Ya, penerbangan itu sekarang dibatasi. Karena satu, kita tidak boleh, pesawat itu tidak boleh mengangkut orang dengan jumlah yang banyak. Kemudian orang sekarang tidak boleh melakukan aktivitas keluar daerah atau keluar negara, keluar negeri, itu juga tidak boleh. Akibatnya, intensitas penerbangan juga akan berkurang. Dampaknya, maka pasti tidak ada penerbangan. Kalau tidak ada penerbangan berarti tidak ada aktivitas penerbangan, berarti ya seperti pilot, pramugari, atau bagian-bagian catering di pesawat, itu juga tidak akan aktif. Kemudian konstruksi. Dengan adanya COVID saat ini, pemerintah kemudian membatasi aktivitas-aktivitas pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena memang dananya terserap untuk kegiatan-kegiatan kesehatan. Itu adalah wilayah-wilayah bisnis yang saat ini sangat sulit untuk bertahan. Kemudian ada lagi wilayah bisnis yang masih bisa bertahan. Karena memang masih dibutuhkan. Ada kebutuhan di situ. Contohnya seperti perkebunan dan pertanian. Ya, perkebunan dan pertanian itu dibutuhkan. Kenapa? Karena setiap orang pasti membutuhkan asupan makanan. Kalau pertanian berhenti ya akan sulit ya. Gimana kita mau makan? Ya. Kemudian air bersih. Air bersih sangat dibutuhkan justru pada saat sekarang ini di mana perilaku kesehatan itu sedang harus digalakkan, maka pengadaan air bersih itu menjadi berpeluang untuk bisa bertahan. Gas juga, ya, listrik, kehutanan, peternakan, semua dari sini kelihatannya semuanya yang berhubungan dengan konsumsi. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi, produksi yang berhubungan dengan konsumsi itu masih bisa bertahan.
Dan di sini ada ternyata peluang-peluang usaha yang justru pada saat terjadinya pandemi ini meningkat. Contohnya, misalnya, bagian makanan. Pengadaan makanan ini justru sekarang orang semakin banyak melakukan kreativitas di bidang makanan. Kenapa? Karena orang membuat makanan, tetapi dalam hal memasarkannya dia tidak lagi menjual secara langsung. Dia menjual secara direct. Tidak menjual secara direct, tapi dia menjual melalui kegiatan yang lain, seperti transportasi. Ya, nah, itu makanya transportasi juga meningkat, transportasi untuk makanan. Kesehatan, apalagi kesehatan. Kita diwajibkan untuk, kalau keluar, kita diwajibkan untuk membawa hand sanitizer. Kemudian kita harus memakai masker. Ketika kita beraktivitas, kita harus segera mencuci tangan kita supaya bersih. Lalu kita harus rutin meminum vitamin supaya untuk menjaga stamina tubuh kita. Kenapa? Karena virus itu hanya akan bisa masuk apabila stamina tubuh kita dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga vitamin sangat dibutuhkan untuk menjaga, selain makanan pastinya. Maka produk-produk kesehatan itu berpeluang untuk bisa bertahan. Yang ketiga apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, sekarang coba. Kamu sekarang belajar secara langsung nggak di sekolah? Enggak ya. Jadi melalui media informasi atau komunikasi. Teknologi. Dengan teknologi jaringan internet itu memudahkan bagi siapa saja untuk belajar sekarang. Jadi kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring itu adalah akibat dari peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan itu berpeluang. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan komunikasi, telekomunikasi, atau perusahaan-perusahaan jaringan internet yang memasarkan produknya. Kita lihat banyak sekali produk-produk itu. Jadi itu berpeluang untuk meningkat. Kemudian produk kesehatan pribadi, ya seperti tadi ya, kamu harus punya prepare persiapan untuk masker, hand sanitizer, tisu basah, vitamin, itu untuk kesehatan pribadi, ya. Itu semuanya dibutuhkan. Retail, ya, perdagangan retail ini juga berkembang, masih meningkat. Kenapa? Kebutuhan manusia, kebutuhan orang akan ke bahan pangan, bahan pokok itu juga tinggi. Tetapi saat ini tidak dilakukan secara langsung. Retail yang dilakukan, dia melakukan secara online. Orang bisa bertransaksi, kalian bisa membeli dengan cukup membuka aplikasi. Setelah itu tinggal dikirim. Barang tinggal datang ke rumah, pembayarannya bisa melalui mobile banking, bisa melalui kartu, bisa melalui cash juga mungkin ada, tapi sedikit sekali. Ya, jadi dunia usaha sekarang ini kita bagi menjadi 3 nih. Ada yang tertekan, sulit sekali untuk bertahan, ada yang masih bisa bertahan, tapi ada juga justru mengalami peningkatan. Nah, disinilah kita akan melihat peluang usaha di tengah pandemi corona. Kita akan analisa peluangnya apa aja sih? Di sini ada itemnya nih. Nah, di situ nanti kita akan gali. Kalian bisa mau buat apa di situ? Di dalam kewirausahaan nanti. Sebelum itu, kita harus membuat analisis. Ya, analisis yang paling gampang adalah analisis SWOT. SWOT itu kita akan melihat 2 sisi internal, 2 sisi eksternal. 2 sisi internalnya yaitu strength, kekuatan. Apa sih yang dipunyai oleh kita?
oleh kalian kekuatan apa sih? Kita punya apa nih? Kekuatannya apa? Weakness. Kelemahan kita apa? Apa yang membuat apabila kita melakukan ini justru malah semakin merugikan. Kemudian opportunity, ada peluang. Ya, pasti. Tadi kan kita bahas. Ada peluang dunia usaha untuk berkembang atau bahkan meningkat. Nah, disitulah peluang itu yang harus kita ambil. Kemudian ada threat, ancaman. Yang melakukan itu banyak. Yang membuka usaha itu banyak. Tetapi bagaimana strategi kita untuk bisa bertahan? Itu yang harus kita analisis. Nah, ini semuanya menjadi satu kesatuan analisis sehingga kalian bisa menentukan bisnis apa kira-kira yang akan bisa membuat kalian bertahan atau bahkan bisa meningkat bisnisnya pada masa pandemi sekarang ini. Ya, nanti kita akan bicara, kalian akan bisa kita buat konsep bersama-sama. Nanti kalian tentukan sendiri kelompok bisnisnya. Setelah itu baru kalian analisis. Yang mulai dari ide produknya apa. Dari ide produk itu kalian ukur kekuatan kalian tuh apa. Contoh misalnya, kalian mau bikin donat misalnya. Saya bisa bikin donat, Bu. Oke, itu menjadi sebuah kekuatan. Donat yang saya buat enak sekali, lembut sekali. Itu menjadi kekuatan, ya. Kalian bisa membuat donat. Kemudian kelemahannya apa? Donatnya apa? Nah, misalnya kekuatannya, selain bisa bikin donat yang enak, terus apalagi? Oh, harganya bisa kami tekan, Bu. Harganya bisa lebih murah dari donat yang ada di Dunkin Donat misalnya. Wah, itu kan menarik ya. Nah, sekarang ini dengan adanya orang sulit untuk melakukan pekerjaan, sulit mendapatkan pekerjaan, orang ingin makan enak tapi harganya terjangkau. Nah, kalian bisa mencari itu dan itu jadi peluang kalian. Weakness, kelemahan kalian apa? Apa kira-kira? Biasanya, kalau orang yang baru memulai usaha, kelemahannya kalian adalah memperkenalkan produk. Kepercayaan orang terhadap produk kalian itu belum besar. Nah, ini harus melakukan strategi. Gimana caranya supaya orang mempercayai produk yang kalian buat itu enak, murah, sehat, dan terjangkau. Peluang. Ada nggak peluangnya? Pasti ada. Tiap orang suka donat, apalagi anak-anak. Anak-anak suka donat. Ya, dari sekarang ini mereka melakukan kegiatan hanya di rumah. Bosen ya. Maka yang dicari adalah bagaimana mereka punya makanan, jajanan yang enak. Nah, itu menjadi peluang. Treat ancamannya, ya ancamannya yang bikin donat banyak. Gimana caranya supaya donat yang kamu buat itu adalah donat yang berbeda dari yang lain. Sehingga persaingan bisa kalian kuasai. Paham ya? Nah, Ibu kasih contoh nih. Kira-kira siapa yang tidak kenal ini nih? Laki-laki ini siapa yang tidak kenal? Ya, sering tampil di TV, selalu melakukan pagelaran, ya. Dia dikenal sebagai apa? Ya, desainer. Ya, Ivan Gunawan. Orang lebih mengenal Ivan Gunawan adalah sebagai seorang desainer. Makanya yang ditampilkan adalah dia mau bikin baju model kayak gimana selalu menarik. Ya, karena dengan kehebatannya, dengan keterampilannya dia mampu mendesain baju yang dibutuhkan orang, menarik, dan kalau yang memakainya pasti cantik. Itu. Desainer, sebagai seorang desainer, pada saat kondisi COVID saat ini, pandemi saat ini, menurut kalian pekerjaannya sulit bertahan atau berkembang? Sulit bertahan ya. Orang sekarang sedang menahan diri untuk tidak mengkonsumsi produk-produk, apalagi barang-barang mewah. Ya,
Kenapa? Karena kebutuhan yang lain masih banyak dan lebih besar. Ya, jadi orang menahan diri untuk membeli baju, untuk shopping, beli baju baru segala macam. Itu menjadi kendala bagi Ivan Gunawan. Bisnisnya akan mengalami penurunan. Tapi hebatnya Ivan Gunawan mampu bertahan di dalam bisnis. Apa yang dia lakukan? Apakah dia membuat pakaian lagi, membuat baju yang untuk safety COVID? Tidak ternyata. Ternyata dia melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan bisnisnya yang utama, yang pertama, yang desain itu. Apa itu? Ada yang tahu? Ini bisnis yang dilakukan oleh Ivan Gunawan. Bermula dari hobi dia makan peyek. Kemudian terpikir bagi dia gimana caranya supaya dia bisa membuat peyek yang enak. Maka dibuatlah peyek Mak Igun. Brandnya peyek Mak Igun. Tagline-nya kriuk-kriuk endol. Pengemasannya dengan menggunakan plastik, toples plastik. Di situ ada labelingnya. Cukup menarik. Harganya juga cukup terjangkau. Kalau nggak salah 100.000 tiga toples, ya. Itu rasa yang dikeluarkan oleh Mak Igun ada 3 rasa. Rasa kacang original, ada rasa pedas, itu yang menarik. Kemudian ada lagi rasa yang kacang. Menarik sekali ya. Jadi seorang Ivan Gunawan mampu bertahan di dalam badai bisnis saat ini, dan tetap dia bisa mempekerjakan karyawannya dengan mengalihkan kerjanya menjadi pembuat peyek Mak Igun. Ini bukan keterampilan yang membutuhkan pengetahuan yang tinggi, ya, sehingga siapapun orangnya kalau dia mau melakukan pasti bisa. Nah, inilah yang dijalankan oleh Mak Igun, ya. Jadi tadi dilihat, dia membaca peluangnya di mana? Di bisnis makanan. Oke, paham ya? Untuk bisa bertahan, seseorang harus mempunyai 7 formula nih, menciptakan tren supaya terkenal. Nih, nah, tadi tuh Mak Igun udah dilihat. Dan sekarang orang sudah mengenal apa itu peyek Mak Igun. Selain promosi Ivan Gunawannya yang sendiri yang mempromosikan, dia mempunyai penjualan itu dilakukan dengan akses media sosial, online, ya. Yang pertama, bidik pasar modal, pasar potensial. Pasar potensialnya apa sih? Kalau kita analisis peyek Mak Igun misalnya, apa pasar potensialnya? Siapa yang tidak suka makan peyek? Hampir semua orang suka makan peyek sebagai makanan penyerta makanan utama atau sebagai makanan iseng-iseng. Biasanya orang-orang yang masih paham, yang suka selera tradisional, peyek itu menjadi pilihan untuk makan. Ngemil dengan peyek. Ya, enak sekali. Kriuk-kriuk ngendol. Pas sekali cara tagline yang diberikan oleh Ivan Gunawan. Yang kedua, produknya ngangenin. Artinya apa? Ngangenin itu berarti kalau sudah makan pengen lagi. Itu ngangenin. Ya. Dan Ivan Gunawan mampu menemukan produk yang memang ngangenin. Semua orang pengen makan. Nggak cukup sekali aja dia makan peyek. Bisa berkali-kali. Kalau dikasih 1 toples bisa 1 hari bisa habis itu, 1-2 hari itu buat makan sendiri. Dan nanti besoknya lagi kalau ada lagi pasti dia makan lagi. Jadi itu produk yang ngangenin. Yang ketiga, kemasan pertama yang diambil, kemasan. Ya.
eye catching yang pertama dilihat. Ya. Bagaimana kemasan yang ditampilkan oleh Maigun, peyek Maigun. Kalau dilihat rata-rata, coba lihat peyek-peyek yang dijual di warung-warung, biasanya gimana kemasannya? Ada nggak yang pakai toples gitu? Nggak ada ya, biasanya cuma pakai plastik, dibakar, kasih kalau ada kasih kertas, kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah begitu aja. Atau dikasih ya plastik. Rata-rata umumnya kemasan yang digunakan untuk mengemas peyek itu biasanya umumnya plastik biasa. Gitu. Nah, Maigun atau Ivan Gunawan itu berbeda pengemasannya. Dia menggunakan toples langsung. Jadi orang nggak perlu lagi memindahkan plastik ke dalam toples. Tapi dengan membeli peyeknya Maigun, orang itu sudah tidak perlu lagi susah-susah cari toples. Ya, it's a simple thinking. Ya, cara berpikirnya sangat simple. Tapi ini menjadi satu yang menarik. Kemasan pertama dia. Yang keempat apa? Merek yang ngetop. Ya, ini karena baru. Tapi dengan event sekitar baru, sudah beberapa bulan, belum sampai setahun, mereknya itu sudah mulai dikenal orang. Ya. Sudah mengenal merek peyek Maigun. Ya, jadi gencar sekali promosi yang dilakukan oleh Maigun. Keuntungannya dari Ivan Gunawan adalah dia sudah sebagai public figure, dia sudah terkenal. Jadi mudah sekali bagi dia untuk mempromosikan produk yang dia buat. Tapi dia memang mudah mempromosikan. Kalau produknya tidak mendukung, tetap juga tidak akan dibeli. Tapi Ivan Gunawan, dia memanfaatkan nama besarnya dengan produk yang memang orang cari dan orang butuh. Gitu. Ya. Yang kelima, saluran distribusi. Promosi. Ini saluran distribusinya bagaimana? Dia kerjasama dengan beberapa penyalur distribusi. Dia mengajak orang-orang untuk mempromosikan atau menjual produk-produk ini. Ya, itu bagus sekali. Yang keenam, penyebar virus. Maksudnya apa nih? Bukan virus COVID ya. Jadi penyebar virus itu artinya produk yang dikeluarkan oleh Ivan Gunawan mampu untuk menebarkan keinginan orang untuk makan peyek. Menjadi curious, menjadi penasaran. Peyeknya Ivan Gunawan tuh apa sih? Peyek Maigun kayak gimana sih? Penyebar virus. Ya, sekali orang kenal, kena. Kemudian berpindah ke diajak temannya diajak buat makan peyek itu dia juga tertarik. Nah, itu menjadi penyebar virus. Ya. Yang ketujuh dan terakhir adalah lompatan konversi. Dia mampu menjangkau lompatan ke depan bahwa produk yang dia buat ini bukan cuma hanya untuk saat ini saja, tetapi ke depan potensi pasar untuk penjualan peyek itu masih sangat tinggi. Sekalipun kondisi COVID sudah nggak ada, sudah stabil misalnya, sudah aman. Ya, Indonesia sudah aman. Lalu, apakah Ivan Gunawan akan menghentikan produksinya membuat peyek Maigun? Belum tentu juga, karena dia lihat permintaannya banyak sekali. Permintaannya tinggi sekali. Dan itu dia akan jangka panjangnya akan berhasil. Oke. Ya, ini sasarannya. Jadi harus tahu sasaran dari dalam membuat strategi pemasaran produk. Seorang wirausaha harus tahu sasaran yang dituju dari setiap produk yang dibuat itu bagaimana, ke siapa, analisis secara demografis, secara psikografis, nah itu dianalisis. Untuk apa, untuk kalangan apa produk itu dibuat, bagaimana.
Apakah itu untuk anak-anak, remaja, orang tua, untuk laki-laki atau perempuan, untuk yang penghasilannya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, itu semua harus dibuat, dianalisis target. Ya, jadi ini produknya ngangenin nih. Ya. Biasanya orang akan melakukan testimoni kalau sudah kalau sudah merasakan produk itu, wah produk peyeknya Ma Igun itu sangat enak. Dia akan melakukan testimoni tanpa dibayar, biasanya gitu. Saya mau dong, saya buat testimoni. Kalau memang produknya Ma Igun itu enak, ya pasti saya bilang enak. Merek ya, merek ngetop. Jadi harus menentukan mereknya. Nah, ini tadi ya pengemasan ya. Eye catching, yang pertama orang dilihat. Yang pertama gimana? Kalau ngelihat kondisinya kayak begini sama seperti ini, mana yang lebih menarik? Tentu yang seperti ini. Ya. Kayak peyeknya Ma Igun juga. Peyeknya Ma Igun dia menggunakan toples plastik. Bukan dibungkus plastik seperti ini yang umumnya orang jual. Nah, jadi Ma Igun selangkah lebih maju di dalam pengemasan. Mungkin dia tidak membuat seperti ini, karena membuat seperti ini cost produksinya juga akan tinggi. Tapi dia sangat simple. Dia beli toples plastik yang udah ada, nggak perlu diproduksi lagi, nggak perlu produksi khusus. Dia beli dengan ukuran-ukuran tertentu, kemudian di depannya dia kasih label, selesai. Peyeknya taruh di situ. Selesai kan? Dia tidak terlalu banyak biaya produksi untuk memikirkan biaya pengemasan. Tetapi itu sudah menunjukkan eye catching yang bagus. Distribusi. Nah, distribusi tadi ya, mau distribusinya gimana? Mau offline atau online? Melakukan promosinya seperti apa? Sekarang orang melakukan promosi ya nggak bisa dengan memasang iklan. Satu, dalam hal mahal, ya dia lebih mahal. Ya, pasang iklan di televisi misalnya, spotnya hitungannya per detik. Ya, belum lagi mengendorse artis misalnya, kan sangat mahal. Sehingga dalam kondisi seperti ini, pengusaha harus berpikir lebih kreatif lagi. Promosi yang dilakukan secara apa? Ya, satu-satunya jalan ya dengan online. Ya, online, media online itu banyak sekali dan banyak menawarkan produk-produk promosi yang murah, bahkan ada yang gratis juga. Bagi seorang pemula seperti kalian, kalau ingin membuat nanti ya, kalian bisa melakukan promosi secara online dengan apa? Misalnya, kamu kan bisa TikTok, itu salah satu. Atau sekarang zamannya zaman IG, ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Facebook, Facebook kalian isinya jangan hal-hal yang sifatnya nggak menarik, tapi isi dengan produk-produk kalian. Sehingga ketika orang melihat kalian, jendela kalian, di situ isinya produk kalian. Lama-lama akan tertarik. Ya, membuat orang mencari produk, ya menarik sekali. Gimana caranya menjadi virus, gitu ya? Dari satu menjadi banyak, itu virus. Seperti pandemi sekarang ini, virusnya satu yang kena karena dia senggolan, karena dia batuk di depan orang, kemudian orang kena. Satu lagi kena, begitu seterusnya. Makanya dalam kondisi seperti ini, ketika ada pertemuan atau ketika kalian keluar, minimal kalian terlindungi dengan menggunakan masker, ya, karena itu salah satu cara efektif untuk menghindari terjadinya masuknya virus ke dalam tubuh kalian. Ya, ini pengungkit konversi nih, ya, gimana strateginya dia jangka ke depannya. Untuk bisa bertahan, dia harus satu
Dia harus tahu waktu yang tepat bagaimana cara mempromosikan. Kapan waktu yang tepatnya. Terus punya relasi distributor, ya, punya jaringan, promosi harga. Igun awal-awal beli 2 dapat gratis 1, jadi dapat 3. Nah, itu. Terus melakukan tempat produksi yang benar, yang baik, sehingga semuanya itu bisa ke depannya itu akan lebih baik lagi. Ya, oke. Jadi ini materi kita tentang peluang usaha di tengah COVID. Ya, jadi harapan Ibu kalian bisa melihat bahwa ternyata di tengah susahnya orang mencari pekerjaan atau banyaknya orang yang di PHK, kalau kita mampu untuk berpikir kreatif, pasti di situ ada jalan, ya. Tidak akan pernah ada orang yang kelaparan kalau dia mampu untuk berpikir secara kreatif untuk bisa bertahan. Ya. Kuncinya yang satu, jika Anda malas, ya tidak akan bisa kalian membangun mimpi. Ya. Jika Anda malas mewujudkan mimpi Anda, maka orang lain yang akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Artinya apa? Bahwa kalau Anda malas, maka Anda akan menjadi pekerja mereka, dan yang mempekerjakan Anda adalah orang-orang yang mampu membangun mimpi mereka. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Ya. Mimpi yang positif, ya, mimpi yang kreatif. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, lakukanlah pekerjaan itu pada puncak kemampuan kamu. Usia kalian adalah usia produktif. Usia di mana energi kalian masih sangat tinggi. Berpikir kalian masih sangat fresh. Jadi, manfaatkanlah waktu kalian yang masih muda ini untuk selalu menggali potensi, selalu melihat peluang, membaca peluang dan mampu untuk mewujudkan peluang itu. Jangan sampai kalian lakukan itu pada saat terjadinya penurunan kemampuan, ya, seperti usianya sudah 55 tahun. Kalau 55 tahun itu udah usia pensiun. Kalian baru mau melakukan pekerjaan itu, waktunya akan sangat sedikit. Meskipun ada, tapi energi kalian sudah berkurang, ya. Jadi jangan sampai terlambat melakukan sesuatu, menyesali apa yang kalian tidak lakukan pada masa muda. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi peluang usaha di tengah COVID ini menjadi inspirasi buat kalian, menjadi sesuatu yang mampu membangkitkan ide-ide baru buat kalian bahwa oke, saya bisa, saya punya hobi, saya punya keterampilan, why not kalau kita lakukan itu? Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada manfaatnya. Oke, anak-anakku, selamat berkreativitas, selamat bermimpi, lakukan yang terbaik buat dirimu. Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adlan, udah selesai? Diapain? Oh, oke. Dokumen. N. Ya, boleh N dulu.